energi dari cahaya. Ya, jadi reaksi terang berfungsi untuk mengekstrak energi dari cahaya, diubah menjadi bentuk energi yang lain. Yaitu apa? Yang pertama adalah dalam bentuk ATP, ya. Dan yang kedua, energi yang tersimpan di dalam elektron, dan elektron itu disimpan dalam NADPH. Sebenarnya sama aja ya, antara NADH dan NADPH itu memiliki fungsi yang sama. Cuma beda molekul aja. Kalau NADPH dia ada fosfatnya. Ya, kalau yang kemarin waktu respirasi seluler itu kan pakainya NADH. Ya, kalau NADH dia nggak ada fosfatnya gitu aja. Tapi fungsinya sama untuk menyimpan elektron. Oke, gitu ya. Jadi eh, untuk overview-nya kemarin ya, H2O itu akan diambil elektronnya. Elektron dari H2O akan diambil eh, dengan memanfaatkan energi dari cahaya, sehingga elektron yang sudah terambil tersebut akan disimpan dalam NADPH. Kemudian sisa molekulnya itu adalah dalam bentuk oksigen. Ya. Nah, kemudian selain NADPH, energi dari cahaya itu juga sebenarnya energi yang cukup besar, sehingga bisa dikonversi juga menjadi bentuk energi berupa ATP. Ya, gitu. Nah, nanti NADPH dan ATP itu digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Ya. Jadi eh, baik elektron di NADPH maupun ATP itu sebenarnya sama-sama memiliki energi gitu ya. Oke, makanya di sini karbon dioksida yang awalnya dia tingkat energinya rendah, setelah mendapatkan ATP dan NADPH, dia akan memiliki energi tinggi yaitu berupa eh, molekul gula. Gitu. Dah, sebenarnya cara kerjanya gitu doang gitu ya. Reaksi terang fungsinya untuk me- mengakumulasi atau mengumpulkan ATP dan NADPH. Sedangkan siklus Calvin fungsinya adalah untuk memanfaatkan ATP dan NADPH tadi. Memanfaatkan ATP dan elektron yang disimpan dalam NADPH untuk bikin gula. Gitu. Jadi di sini tumbuhan itu dia nggak perlu modal, ya, maksudnya modal energinya itu nggak perlu. Semua energi itu berasal dari energi yang tersimpan di dalam cahaya. Ya, jadi tumbuhan hanya menyediakan enzim-enzimnya saja, reaksi-reaksi kimia saja. Entah gimana caranya energi cahaya itu pada akhirnya bisa dijadikan energi kimiawi dalam bentuk glukosa atau gula ya, secara umum, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi eh, untuk overview-nya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat lebih sedikit lebih detail ya. Oke. Nah, mungkin kamu mestinya sudah pernah baca ya mengenai panjang gelombang ya. Setiap cahaya itu memiliki panjang gelombang yang bermacam-macam yang akan menentukan tingkatan energi yang dia punya. Ya. Semakin panjang gelombang itu lebar, ya, semakin panjang panjang gelombangnya, ini longer wavelength, itu akan memiliki tingkatan energi yang lebih rendah. Ya, ya. Semakin panjang wavelength, energinya lebih rendah dan sebaliknya berarti ya. Kalau wavelength itu semakin pendek, maka energinya semakin tinggi. Karena memang eh, rumus dari energi cahaya itu adalah eh, ini ya, H kali C dibagi dengan lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Ya, wavelength atau lambda. Jadi kalau hubungan antara energi cahaya dengan panjang gelombang itu adalah berbanding terbalik. Kalau panjang gelombangnya gede, ya nilainya besar, maka energi itu akan nilainya kecil. Gitu. Nah, sedangkan H sama C itu apa? Oke, H sama C itu adalah suatu eh, yang sifatnya tetap, konstan. H itu dia adalah suatu konstanta, nilainya pasti tetap. Ya. Nah, sedangkan kalau C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya kan umumnya ya sama lah ya, semua kecepatan cahaya itu sama. Ya, tiga kali 10 pangkat 8 meter per sekon kurang lebih. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi eh, dari rumus ini, energi cahaya dengan lambda ternyata mereka hubungannya adalah berbanding terbalik, gitu ya. Sehingga masuk akal kalau panjang gelombang makin gede, energinya makin kecil. Oke. Nah, cuma dari sekian banyak tipe-tipe panjang gelombang, ya beraneka ragam panjang gelombang, itu eh, hanya panjang gelombang tertentu saja yang bisa dimanfaatkan untuk fotosintesis. Ya, jadi tidak semua panjang gelombang
bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin pernah juga lihat, oh fotosintesis itu dia eh, lebih lebih gampang terjadi pada panjang gelombang yang warnanya biru sama merah, gitu ya. eh Ya itu benar ya, kurang lebih di sekitar warna biru sampai ungu dan juga di sekitaran warna merah itu adalah panjang gelombang optimal untuk melakukan fotosintesis. Nah, alasannya kenapa? Ya, ini percobaan-percobaannya mestinya sudah oke lah ya. Oke, percobaan punyanya Engelmann, dia menggunakan alga dan juga bakteri-bakteri aerob. Kalau bakteri aerob banyak terakumulasi di tempat itu, artinya tempat tersebut banyak oksigennya atau banyak terjadi fotosintesis gitu ya. Ternyata memang benar sekitar biru, ungu, dan merah yang fotosintesisnya banyak. Ya. Nah, karena mungkin yang lebih penting adalah alasan ya. Kenapa sih kok panjang gelombang itu? Kenapa kok tidak semua panjang gelombang bisa dimanfaatkan untuk fotosintesis? Ya, kenapa kok hanya panjang gelombang tertentu saja? Oke, tahu nggak kenapa? Kenapa kok hanya panjang gelombang yang tertentu saja yang bisa dimanfaatkan untuk fotosintesis? Sorry? Alasannya adalah karena fotosintesis itu dia menggunakan pigmen yang fungsinya untuk menyerap cahaya, dan pigmen ya, cara dia menyerap cahaya itu adalah dengan prinsip eksitasi elektron. Ya, apa itu eksitasi elektron? Eksitasi elektron itu adalah saat di mana elektron dalam suatu molekul itu lepas dari molekulnya. Oke. Nah, eksitasi itu terjadi akibat adanya eh, pemasukan energi yang jumlahnya harus exactly pas gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada tadi kan cahaya matahari kan dia terdiri atas banyak sekali gelombang kan. Magicu Hibiniu semuanya ada. Nah, tetapi kalau untuk menghasilkan eksitasi itu harus panjang gelombang cahaya atau energi yang pas aja yang bisa menyebabkan proses eksitasi. Gitu. Jadi elektron dari molekul itu dia bisa lepas dari molekulnya, oke. Nah, itulah nanti yang elektron inilah nanti yang akan digunakan untuk proses selanjutnya dalam fotosintesis. Gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ya, exactly-nya yang terjadi apa sih? Gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita lihat dari eh, bagian dari fotosintesis pada reaksi terang ya. Dia disebut sebagai em, fotosistem. Ya, ada istilah namanya fotosistem yang artinya adalah suatu kumpulan protein yang banyak, ya, berbagai macam protein sekaligus klorofil, ya, yang fungsinya adalah untuk panen energi cahaya. Itu fotosistem. Fungsinya untuk panen energi cahaya. Letaknya di membran-membran tilakoid pada kloroplas. Ya, itu cukup jelas mestinya di membran tilakoid. Ketika diperbesar, kita akan menemukan adanya istilahnya fotosistem. Oke. Nah, cara kerja dari fotosistem, jadi mungkin kita lihat dari strukturnya terlebih dahulu ya. Jadi fotosistem itu terdiri atas beberapa protein antena. Nah, di sini dikasih warna ungu yang disebut sebagai LHC. Ya. Disebutnya LHC atau Light Harvesting Complex. Ya. Oke. Nah, LHC itu dia di dalamnya terdapat banyak klorofil. Ya. Klorofil-klorofil. Oke. Nah, fungsi dari klorofil-klorofil pada LHC itu adalah untuk nangkap energi cahaya. Selain LHC, dalam satu fotosistem juga terdapat protein yang ada di tengah, yang disebut sebagai pusat reaksi atau reaction center. Nah, nanti cara kerjanya, mungkin di sini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Jadi, foton atau energi cahaya akan diterima oleh salah satu klorofil. Nah, klorofil di sini nantinya akan tereksitasi. Ya, yang tadi ya. Kalau klorofil dapat energi cahaya dengan jumlah yang pas, elektronnya akan loncat.
Oke. Tapi elektron yang loncat ini nanti setelah beberapa saat yang sangat singkat, elektron itu akan balik lagi ke keadaan semula. Ya. Jadi eksitasi elektron itu terjadinya itu pada jangka waktu yang sangat singkat sebenarnya. Ya. Nanti ketika elektron itu kembali ke keadaan semula atau istilahnya adalah ground state, nah maka yang awalnya tadi elektron dapat energi, kalau dia balik lagi berarti kan energinya akan lepas lagi. Ya. Ketika dia dapat energi dia tereksitasi, ketika energinya lepas dia akan kembali ke keadaan semula. Oke, itu. Nah, nanti ketika elektron itu setelah eksitasi terus dia nanti kembali, energinya akan lepas kan? Nah, energinya itu akan disalurkan ke klorofil yang ada di sampingnya. Gitu ya. Jadi nanti yang terjadi itu pada light harvesting complex, pada LHC, energi yang berasal dari foton itu akan estafet bergerak dari satu klorofil ke protein ke klorofil yang lain. Ya, makanya di sini diperlihatkan dia energinya loncat-loncat ya. Ada panah hitam loncat-loncat gitu. Itu sebenarnya adalah energi yang ditransfer ya, energi yang disalurkan dari satu klorofil ke klorofil yang lain hingga pada akhirnya energi itu diterima oleh klorofil pusat reaksi. Klorofil yang ada di tengah. Oke. Dia merupakan sepasang klorofil yang apabila dia mendapatkan energi dengan jumlah yang pas, sama akan terjadi eksitasi. Nggak beda ya. Cuma bedanya adalah elektron yang tereksitasi pada klorofil pusat, dia nggak balik lagi. Ya, dia tidak kembali lagi ke klorofilnya. Beda dengan klorofil-klorofil yang lainnya. Jadi elektron ini dia akan ditangkap oleh molekul lain yang disebut sebagai akseptor elektron primer. Ya, primary electron acceptor. Ya, itu fungsinya adalah untuk menangkap elektron yang tereksitasi dari klorofil pusat reaksi. Oke. Nah, berarti kalau klorofil pusat reaksi elektronnya eksitasi terus malah ditangkap molekul lain, berarti kan klorofil pusat reaksi elektronnya hilang. Ya nggak? Nah, elektron yang hilang dari klorofil pusat reaksi ini, dia memaksa ngambil elektron dari air. Ya, jadi air itu kan ada di mana-mana ya. Ini kan sel. Jadi pasti air itu nggak akan susah nyarinya, pasti gampang nyari. Di mana-mana pasti ada air. Jadi air yang ada di sekitarnya, ya, elektronnya itu dipaksa diambil sama si klorofil pusat reaksi. Ya, sehingga terpaksa si air itu kehilangan elektron dan dia berubah menjadi molekul oksigen. Gitu. Ya, ini adalah proses yang terjadi dalam satu fotosistem. Ya, jadi intinya adalah energi cahaya, foton, pada akhirnya itu digunakan untuk mengeksitasi elektron. Digunakan untuk bikin elektron itu loncat dari tempatnya, sehingga elektron tersebut punya energi yang tinggi. Gitu. Oke? Gitu. Sedangkan elektron yang tadi sudah loncat, sudah lepas dari tempatnya, digantikan keberadaannya oleh elektron yang berasal dari air ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sudah paham, Kak. Paham ya? Oke, ya. Jelas. Oke, nah itu adalah kejadian dalam satu fotosistem dan dalam eh, apa namanya dalam fotosintesis kita akan mengenal ada dua fotosistem ya. Prosesnya itu sebenarnya hampir mirip 100%. Ya, prinsipnya mirip sebenarnya. Ya, prinsip terjadinya fotosistem ada dua jenis ya di dalam reaksi terang fotosintesis. Itu prinsipnya mirip banget. Oke. Ya. Nah, mungkin secara kronologis ya, dua fotosistem yang terlibat yang lebih awal disebut sebagai fotosistem 2, yang bekerja lebih akhir fotosistem 1. Ya, ini hanya masalah penamaan aja ya. Mungkin kok namanya aneh, yang awal malah fotosistem 2, yang akhir malah fotosistem 1 ya. Itu nggak apa-apa. Itu hanya masalah penamaan aja karena memang fotosistem 1 itu ditemukan lebih awal. Ya. Oke ya, jadi tadi yang kita bahas adalah elektron itu sudah
terjadi eksitasi pada klorofil pusat reaksi. Ya, diterima oleh primary acceptor elektron. Oke. Nah, nanti elektron yang sudah diterima oleh primary acceptor elektron tersebut, kan tadi dia sudah menerima energi dari foton, menerima energi dari cahaya. Berarti kan elektron yang ada di sini itu energinya tinggi. Ya, dia punya tingkatan energi yang tinggi, dan energi tinggi inilah yang digunakan untuk melakukan rantai transfer elektron dan menghasilkan ATP. Ya, jadi elektron dari primary acceptor elektron dipindah-pindahkan ke protein-protein, seperti mirip banget seperti dengan eh, rantai transfer elektron pada respirasi. Nih ya, jadi elektron yang sudah didapatkan dari fotosistem, ya, ini akan dipindah-pindah dari satu protein ke protein lain sehingga terjadi pemompaan H+. Sama kan? Ya, H+ dipompa, ya, diakumulasi. Kalau di fotosintesis akumulasi H+ ada di ruang tilakoid, ya, lumen tilakoid. Oke. Kemudian akumulasi H+ di lumen tilakoid akan menyebabkan terjadinya difusi, H+ keluar dari sana, ya, sambil dia menghasilkan ATP. Oke, sama seperti respirasi. Respirasi kan juga gitu. Elektron loncat-loncat dari satu protein ke protein lain, bikin H+ dipompa, pas H+-nya balik lagi, kita akan menghasilkan ATP. Ya. Cuma di sini H+ yang loncat-loncat sama seperti respirasi seluler, dia energinya makin lama makin dikit. Ya, karena energinya digunakan untuk melakukan transport H+. Ya, makanya di sini diperlihatkan si gambarnya itu makin lama makin turun ya. Makin turun, makin turun, makin turun. Gitu. Karena memang itu menunjukkan tingkatan energi. Ya. Nah, kemudian ATP dihasilkan tadi ya. Sehingga elektronnya nanti harus diterima oleh bagian lain, yaitu diterima oleh fotosistem yang kerjanya lebih akhir, yaitu fotosistem satu. Ya. Proses yang terjadi pada fotosistem satu mirip banget. Ya, cahaya datang, energinya ditransfer dari satu klorofil ke klorofil lain. Ya, kemudian energi tersebut akhirnya sampai ke pusat reaksi, klorofil tereksitasi, elektronnya lepas. Sama kan? Ya, sehingga elektronnya diterima oleh primary acceptor elektron lagi. Nah, cuma bedanya, kalau pada fotosistem satu, elektron yang kosong, ya, eh, klorofil pusat reaksi yang sudah elektronnya hilang, nah, elektron penggantinya bukan dari air, tapi elektron penggantinya dari elektron yang tadi sudah diproses di fotosistem 2. Yang elektronnya sudah didapatkan dari fotosistem yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi elektron yang tadi digunakan untuk bikin ATP pada akhirnya nanti akan dijadikan pengganti elektron pada klorofil pusat reaksi fotosistem 1. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh itu ya, tadi terakhir si elektron yang dari pusat reaksi dia diterima oleh primary acceptor elektron. Hingga akhirnya nanti karena ini elektronnya juga dapat energi cahaya, energinya tinggi. Nah, elektron ini digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Gitu ya. Jadi di sini produknya dapat elektron dalam bentuk NADPH dan juga dapat energi berupa ATP. Itu jalan eh, fullnya dari reaksi terang ya. Oke, intinya reaksi terang itu berfungsi untuk memanen energi cahaya. Panennya 2 kali. Di fotosistem 2 itu untuk bikin ATP, energinya dipakai untuk itu. Sedangkan di fotosistem satu, fotosistem yang lebih akhir, energi dari cahaya akan digunakan untuk eh, mengeksitasi elektron dan elektronnya disimpan dalam molekul NADPH. Gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah paham. Paham ya? Di kan juga sebenarnya review aja ya. Oke. Ya, mestinya udah oke lah ya. Oke. Nah, selanjutnya eh berarti ini sudah selesai ya reaksi terang. Nah, cuma gini, reaksi terang itu dia eh
apa namanya ada mekanisme alternatif, ya, yaitu aliran elektron siklik, ya, siklik elektron flow, yang mana aliran elektron siklik ini dia em, apa namanya eh, hanya memanfaatkan fotosistem satu dan juga eh, hanya menghasilkan ATP. Ya. Tapi ini ada penyebabnya. Ya. Aliran elektron siklik itu adalah mekanisme untuk karena ada alasannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah alasannya apa? Kenapa kok kenapa kok proses fotosintesis itu cukup sering terjadi aliran elektron siklik? Kenapa? Kak, tadi kenapa proses fotosintesis itu Mm-mm. eh, Sering pakai ini aliran elektron siklik. Kenapa? Atau ya gampangnya kenapa apa alasan terjadinya aliran elektron siklik pada reaksi terang? Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah karena ini terjadi ketika eh, siang hari dan cahaya matahari itu sudah terlalu banyak. Karena tumbuhan itu kan secara umum ya dia nggak bisa berpindah tempat. Ya, jadi kalau misalnya dia kena cahaya matahari banyak kan dia nggak bisa nolak ya. Oke. Nah, efeknya cahaya matahari apa? Efeknya adalah akan sangat banyak proses eksitasi terjadi. Ya, karena eksitasi kan tadi gara-gara cahaya matahari, ya kan? Jadi cahaya matahari banyak, reaksi terang terus-terusan terjadi, eksitasi terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah produk dari reaksi terang akan dihasilkan banyak juga. Produknya tadi dua kan? ATP sama satu lagi NADPH. Ya, kalau ATP-nya itu nggak masalah. Ya, mungkin kita lihat NADPH-nya dulu ya. Nanti kita lihat kenapa juga ATP nggak masalah. Jadi yang bermasalah di sini adalah NADPH-nya. Oke. Karena NADPH itu dia dibikin dari apa? NADPH dibikin dari elektron plus NADP. Ya, kalau kita kemarin menganalogikan NADP yang nggak ada elektron itu kayak wadah. Ya, dia bisa diisi sama elektron. Nah, masalahnya adalah wadah ini, NADP ini, dia jumlahnya terbatas. Ya, jumlahnya itu ya ada maksimalnya gitu. Oke, wajar kan ya kalau misalnya ya suatu molekul di dalam sel ada kapasitas maksimalnya gitu ya. Oke, jadi elektronnya itu terus-terusan tereksitasi karena tadi tumbuhan nggak bisa menolak eksitasi, tumbuhan tidak bisa menolak cahaya matahari. Ya, elektron banyak banget tereksitasi sehingga NADP itu akan habis. Semuanya sudah dijadikan NADPH. Nah, sedangkan elektronnya tetap terus-terusan eksitasi kan, banyak banget yang eksitasi nih, gitu. Nah, gimana cara untuk menanggulangi banyaknya elektron yang sudah tereksitasi? Karena gini, elektron yang tereksitasi itu dia pertama energinya tinggi kan, gara-gara dia dapat energi dari cahaya matahari. Nah, kalau energinya tinggi, maka dia akan sangat mudah mengalami reaksi kimia. Dia sangat mudah memicu terjadinya reaksi kimia. Kalau dia tidak segera ditangkap elektronnya, maka dia bisa merusak banyak molekul di dalam sel. Ya, oke. Berarti kan ini elektron harus segera ditampung nih, kemana nih? NADP udah habis, elektronnya bingung mau dikemanain. Nah, ternyata elektron ini bisa didaur ulang. Ya, jadi elektron yang sudah terlanjur tereksitasi
itu akan dikembalikan ke rantai transport elektron. Ya, di rantai transport elektron tadi elektron diapain? Energinya diambilin kan? Energinya digunakan untuk memompa H plus, akhirnya untuk bikin ATP. Ya, terus elektron yang sudah dibikin ATP balik lagi ke fotosistem satu kan? Di fotosistem satu elektronnya dieksitasi lagi. Gitu aja terus. Makanya dia disebutnya adalah aliran elektron siklik. Ya, yang sifatnya itu cycle, siklus. Ya, karena eksitasi elektron yang banyak itu nantinya akan cuma diputar doang. Tapi konsekuensinya adalah ATP yang dihasilkan akan sangat banyak. Loh, ntar kalau ATP sangat banyak sama kayak NADPH dong. ATP kan juga berasal dari ADP ya nggak? ADP ditambah fosfat, fosfat anorganik, ditambah energi, dia akan jadi ATP gitu kan. Loh, berarti ntar ADP juga habis dong. Nah ini yang jadi tadi yang dibilang kalau ATP banyak itu nggak masalah. Karena ATP fungsinya bisa dipakai di tempat yang lain-lain. Ya, semua kegiatan di dalam sel, hampir semua lah ya, hampir semua kegiatan di dalam sel perlu ATP. Jadi kalau ATP itu dihasilkan banyak, ya dia akan dipakai, maka ADP akan dihasilkan lagi. Ya, jadi istilahnya adalah turnover rate-nya itu tinggi. Turnover rate. Ini istilahnya ya, turnover rate. Nanti habis ini kita lihat turnover rate itu apa sih sebenarnya, gitu. Ya, tapi gitu. Ya, ATP itu dia banyak di banyak diproduksi, banyak dipakai, jadi kan nggak masalah. Dia terus-terusan diregenerasi. Gitu. Jadi daripada yang nanti NADP plus itu udah habis, ya sudah jadi NADPH semua, elektronnya itu masih banyak, ya udah elektronnya diputar aja untuk menghasilkan ATP lebih banyak. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau disimpulkan bahwa aliran elektron siklik itu disebabkan karena ketersediaan NADP plus yang terbatas. Ya, oke, NADP plusnya terbatas, tapi jumlah elektron yang tereksitasi udah banyak banget. Jadi elektron yang tereksitasi ini tidak bisa ditampung semua dalam NADP+. Dia harus dialihkan ke tempat lain, akhirnya dibikin cycle. Gitu. Oke, pertanyaan silakan. Belum ada. Ada? Oke ya. Nah, kemudian yang tadi ya, masalah turnover rate. Turnover itu artinya mungkin bahasa sederhananya adalah kecepatan mendaur ulang. Ya, mungkin aku mau pakai analogi ini. Misal ya, kamu punya eh, dua wadah yang volumenya sama. Oke, dua wadah yang volumenya sama, misal sama-sama di sini 100 liter, ya, di kanan juga 100 liter. Nah, cuma di wadah pertama, ini isinya air ya. Nah, kamu pengen memasukkan air ke dalam wadah pertama, itu sebanyak 10 liter per menit. 10 liter per menit. Sedangkan ini juga laju hilangnya itu juga 10 liter per menit juga. Jadi nambahnya 10 liter, ngurangnya 10 liter. Berarti kan tetap ya. Nanti eh, wad si kapasitas yang ada di wadahnya tetap 100 liter ya nggak? Yang masuk 10, yang keluar 10 tetap ya. Nah, bandingkan dengan yang kanan. Yang kanan itu dia masuknya itu cuma 2 liter misal. 2 liter per menit. Keluarnya juga sama sih sebenarnya, 2 liter juga ya, per menit. Sehingga kapasitas ini 100 liternya tetap sama. Bedanya apa? Bedanya adalah yang 10 liter per menit ini, yang wadah yang pertama, ya, itu nanti laju turnovernya akan lebih lebih tinggi. Ya, jadi kalau misal nih ternyata di sini misal air biasa gitu ya, yang ada di tengah sini air biasa, kamu pengen masukin air yang warnanya merah. Ya, kalau nanti eh, 100 liter airnya itu sudah keluar semua lewat ini ya, lewat outlet 10 liternya ini, dan tergantikan semua oleh air yang warnanya merah,
itu kecepatannya adalah akan lebih tinggi dibandingkan kalau yang masuk dan keluar cuma 2 liter. Ya, masuk akal kan? Ya, yang 2 liter di sini keluarnya 2 liter, masuknya 2 liter. Ya sama sih 10 sama-sama eh, volumenya konstan, tapi yang laju masuk keluarnya itu lebih kecil, itu akan lebih lama mendaur ulang, akan lebih lama menyebabkan 100 liter air yang ada di tangki ini tergantikan 100% oleh air yang baru. Ya, karena pasti ada satu saat di mana 100 liter air yang ada di dalam tangki ini semuanya udah keluar, digantikan oleh air yang completely baru. Ya nggak? Tapi waktunya lama. Oke, paling cepat berarti di sini kalau yang 2 liter per menit, dia setelah 50 menit dia baru akan 100 liternya itu hilang semua, digantikan oleh 100 liter yang masuk selama 50 menit. Totalnya 100 ya, 2 liter kali 50. Nah, cuma kalau kalau yang di kiri, dia cuma perlu waktu 10 menit doang untuk menggantikan semua 100 liter yang sebelumnya sudah ada di tangki. Ya, itu adalah turnover. Ya, laju pendaur ulangan. Seberapa cepat suatu apa namanya? Suatu simpanan molekul atau sumber daya apapun ya. Oke. Seberapa cepat dia berhasil habis semua dan digantikan oleh sumber daya yang sama dengan volume yang sama. Gitu. Oke, gitu ya. Ini kalau turnover itu sebenarnya adalah ini ya, istilah umum ya, banyak dipakai di nggak hanya di biologi aja gitu. Yang ada apa namanya? Alur masuk, alur keluar ya itu juga istilahnya adalah turnover gitu ya. Kayak gitu. Oke. Reservoirnya tetap sama-sama 100 liter, tetapi flow-nya yang berbeda. Gitu ya. Tanyaan, silakan. Bisa dimengerti. Saya. Oke, itu ya. Jadi kalau ya di fotosintesis tadi turnover dari ATP itu lebih cepat. Ya, ATP walaupun banyak dihasilkan itu nggak jadi masalah karena dia juga banyak dipakai. Beda dengan NADPH. Ya, NADPH ya sebenarnya dipakai juga sih di tempat-tempat yang lain, tetapi tidak seintensif ATP. Makanya di sini kalau sel tumbuhan itu lebih rentan terhadap kehabisan NADP plus dibandingkan kehabisan ADP gitu. Oke ya, itu ya. Eh lanjut ya. Ya, Sebentar. Oke, ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya eh ini ya. Mengenai kita sedikit review juga yang eh, satu satu bagian full dari reaksi terang ya. Jadi kan kita sudah sampai oh reaksi terang itu dia bisa menghasilkan ATP dan juga NADPH. Oke. Nah, ini mungkin sedikit reviewnya adalah eh, mengenai tempat-tempatnya ya. Oke. Jadi kan fotosintesis bagian reaksi terang itu terjadinya pada membran tilakoid. Ya. Ini aku gambarkan sedikit ya membran tilakoid ya. Oke. Ini kloroplas. Kloroplas itu kan double membran ya. Nah, membran dalamnya itu adalah yang nanti akan melebar menghasilkan tilakoid. Ya. Mirip seperti mitokondria. Ya. Kalau mitokondria double membran juga. Membran dalamnya dia melebar juga membentuk yang kita sebut sebagai krista gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau pada mitokondria, ketika terjadi eh, rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP, ya, ada proses pemompaan H+. Sama juga dengan fotosintesis, ya. Oke.
Kalau pada mitokondria, H plus itu dipompa dari matriks menuju ke intermembran space. Ya, arahnya ke sana. Oke, ini H plus ya, dipompa ke sana. Terus akhirnya nanti H plus yang sudah terakumulasi pada intermembran space itu akan dikembalikan ke matriks dan menghasilkan ATP. Jadi ATP dihasilkannya di matriks. Oke. Nah, beda dengan kloroplas. Ya sebenarnya bukan berbeda sih, kelihatan berbeda aja. Oke. Jadi di sini seakan-akan H plus ketika dipompa untuk pada rantai transfer elektron itu dipompanya keluar kan? Dari dalam matriks menuju keluar menuju ke intermembran space kan. Nah, sedangkan kalau pada kloroplas ini kita bisa lihat H plusnya itu dari stroma. Stroma itu ini ya. Oke. Ini stroma. Oke. Ya. Dari stroma H plusnya dipompa ke dalam lumen tilakoid, bukan dipompa ke intermembran space. Enggak kan? Ya. Jadi dia dipompanya itu makin masuk. Tapi sebenarnya lumen tilakoid itu adalah eh, bagian yang satu kompartemen dengan intermembran space sebenarnya. Ini kalau kita ikutin ya ruangannya, ya, oke. Nah sebenarnya lumen tilakoid dan intermembran space itu satu kompartemen yang sama, satu ruangan yang sama, oke. Cuma ya memang tilakoid itu dia sudah terpisah dari sudah terpisah dari membran membran dalam. Ya, tapi secara sejarahnya sebenarnya lumen tilakoid sama intermembran space itu satu, awalnya satu. Gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya rantai transfer elektron pada fotosintesis dan respirasi seluler itu ya sama aja. Hidrogen ion H plus itu sama-sama dipompa dari matriks atau dari stroma ya, beda istilah doang. Dari cairan dalam ini ya menuju ke intermembran space atau menuju ke dalam tilakoid itu sama aja sebenarnya. Ya. Kemudian H plus akan terakumulasi di tempat tersebut ya. Kalau pada fotosintesis di lumen tilakoid, H plusnya akan banyak di situ. Terus akhirnya nanti H plus akan dikembalikan ke stroma, ya. H plus akan dikembalikan ke stroma sambil menghasilkan ATP di stroma. Ya. Jadi kalau pada kloroplas ngasilnya di stroma, yang mana itu kompartemen yang sama dengan matriks pada mitokondria, gitu ya. Jadi di sini pengen mengklirkan saja bahwa eh, proses yang terjadi pada mitokondria dan kloroplas itu hampir sama, ya. Oke, ya mungkin hanya yang bedanya itu hanya detail-detailnya saja. Kalau di Olimpiade kan detail itu ya kita nggak harus hafal mati 100% gitu kan. Ya, tapi secara konsep, oh sama ternyata. Oke, gitu. Pertanyaan mungkin silakan. Aman ya? Sudah ada pertanyaan, Kak. Iya. Ya. Nah, selanjutnya berarti tadi kita sudah sampai eh, kesimpulan kalau reaksi terang menghasilkan NADPH dan ATP ya. Nanti dia dua-duanya digunakan dalam siklus Calvin. Ini banyak orang yang bilang siklus Calvin itu reaksi gelap. Ya, itu mungkin hanya untuk mempermudah ngafalin aja ya. Karena kalau di Indonesia kan light reaction itu reaksi terang. Oh berarti kalau ada reaksi terang ada reaksi gelap dong gitu. Ya itu nggak masalah. Cuma kalau aku pribadi eh, nggak terlalu suka pakai istilah reaksi gelap. Karena nanti bisa ambigu. Mending langsung bilang siklus Calvin aja. Ya oke lah. Oke jadi di siklus Calvin ini eh, mirip juga dia adalah kebalikan dari siklus Krebs. Ya, kalau siklus Krebs, kita punya molekul berkarbon 2, asetil-CoA, karbonnya dipotong-potong-potong-potong untuk menghasilkan elektron ya kemarin. Oke. Nah, sedangkan kalau siklus Calvin, kebalikannya, karbon yang satuan, karbon dioksida, itu harus digabung-gabung-gabungin untuk menghasilkan molekul yang karbonnya lebih dari satu. Ya, menghasilkan molekul berkarbon 3 sih sebenarnya. Ya, kayak gitu. Oke, nanti siklus Calvin itu dibagi jadi tiga ya. Tiga, tiga tahapan. Ya. Fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi CO2. Regenerasi akseptor CO2. Ini ya. eh
Biasanya nggak harus dihafalkan juga ya, kecuali misal kamu pengen ngafalin untuk siap-siap lomba di univ gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di Olimpiade kayaknya nggak. Di OSN kayaknya nggak wajib banget. Ya, jadi proses yang pertama, oh ya di sini karena reaksinya adalah reaksi penggabungan, berarti kan harus ada lebih dari satu molekul yang digabungkan kan ya. Nggak bisa satu molekul digabungin jadi satu, itu bukan penggabungan. Ya, pasti ada minimal dua. Nah, tapi cuma di sini yang dipakai untuk digabungkan adalah tiga molekul CO2. Oke. Tiga molekul CO2 direaksikan dengan akseptor yang disebut sebagai RUBP, ya, ribulosa bifosfat. Ya, enzimnya Rubisco. Ini adalah enzim paling paling melimpah. Ya, tumbuhan kayaknya enzim yang paling banyaknya itu Rubisco. Ya. Nah, fungsinya untuk fiksasi ya, fiksasi karbon. Ya, jadi CO2 sama RUBP digabungkan. RUBP itu karbonnya 5, karbon dioksida karbonnya 1. Jadi kan 5 tambah 1, 6 ya. Ini akan dihasilkan suatu molekul berkarbon 6, tapi dia sifatnya tidak stabil. Ya, short lived intermediate. Ya, dia gampang terurai dan dia terurai menjadi molekul fosfogliserat. Ya. Ada 6 molekul ya. Jadi yang awalnya 3 RUBP 3 CO2 dia akan menghasilkan 3 molekul berkarbon 6, tapi molekul berkarbon 6-nya kepotong jadi 2. Terciptalah 6 molekul berkarbon 3, yaitu si fosfogliserat. Nah, di sini nanti fosfogliserat akan memerlukan energi dan elektron ya untuk direduksi berarti ya. Energinya dimasukin sekaligus dia dapat elektron, berarti kan reaksinya reaksi reduksi. Ya. NADPH di sini kan menyumbangkan elektronnya menjadi NADP plus ya. Eh, Sehingga fosfogliserat yang sudah dapat elektron akan berubah menjadi gliseraldehid. Ini kalau masih ingat, gliseraldehid itu adalah salah satu intermediat dalam glikolisis. Ya, waktu gula dipecah jadi dua akan jadi gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Ya, nah ini gliseraldehid itu gliseraldehid yang sama. Oke, dari 6 gliseraldehid yang dihasilkan, satu akan dikeluarkan dari sistem, limanya akan dipakai untuk regenerasi. Ini kalau kita perhatikan, awalnya karbon dioksidanya 3. Ya, karbon dioksida kan molekul karbonnya 1, atom karbonnya 1. Ya, dikalikan 3, ternyata produk yang dihasilkan adalah gliseraldehid yang karbonnya juga 3. Berarti kan masuk akal bahwa ini sebenarnya adalah proses kita gabung-gabungin karbon dioksida jadi molekul berkarbon 3 gitu. Ya, kebalikan dari siklus Krebs, siklus asam sitrat. Kalau siklus asam sitrat, pirufat karbonnya 3 kan, diambil karbonnya 1 jadi asetil CoA dipretelin lagi karbonnya. Sehingga dihasilkan karbon dioksida, karbon dioksida. Gitu. Jadi kebalikannya. Di sini karbon dioksida digabungin. Kalau pada siklus Krebs plus dekarboksilasi oksidatif, itu kita menguraikan molekul yang gede untuk menghasilkan karbon dioksida. Ya, gitu. Oke, itu ya. Untuk proses reaksi siklus Calvin, ya. Oke, nanti si 5 molekul gliseraldehid ini akan memerlukan 3 ATP untuk meregenerasi kembali RUBP. Gitu. Oke, gitu ya. Nanti akan diulang berkali-kali gitu ya, siklus ini. Sehingga menghasilkan satu kali siklus menghasilkan G3P ya. Kalau dua kali siklus menghasilkan 2G3P ya. Oke. Dan kalau 2G3P kita gabungkan, dia akan bisa menjadi satu molekul glukosa. Oke. Jadi 6 karbon akan menghasilkan satu molekul glukosa. Gitu. Oke, itu ya. Kalau aku menurutku sebenarnya fotosintesis lebih simpel. Ya, mungkin ini sih, yang bagian yang lebih susah itu justru di reaksi terangnya. Oke. Kalau sudah paham itu eh, mestinya udah oke sih. Oke, pertanyaan silakan. Belum ada juga. Udah, ya. eh Oke ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini eh bagian terakhir dari fotosintesis.
Jadi fotosintesis itu sebenarnya nggak panjang. Cuma yaudah gitu aja. Ya, jadi sudah untuk konsep lengkapnya sudah selesai. Ya. Oke, ini tambahannya adalah mengenai beberapa mekanisme alternatif. Ya, oke, yaitu pada tumbuhan yang kita nanti sebut sebagai C4 dan CAM. Ya. Nah, latar belakangnya adalah ini ya. Kalau misal tumbuhan berada pada tempat yang panas, kering, ya, fotosintesis kan terjadinya di siang hari ya, karena dia perlu reaksi terang. Oke. Kalau cuacanya panas kering, eh, tumbuhan yang perlu karbon dioksida itu harus membuka stomata. Nah, cuma masalahnya kalau stomata kebuka, oke, CO2 masuk sih, tapi tumbuhan akan banyak kehilangan air karena proses transpirasi meningkat. Nah, ternyata kalau disuruh milih, aku mau milih karbon dioksida atau air, ternyata tumbuhan lebih milih air, ya, karena air habis tumbuhan mati. Kalau karbon dioksida habis, tumbuhan ya masih bisa memanfaatkan cadangan makanannya gitu ya. Oke, sehingga daripada mati, tumbuhan itu pada kondisi yang kering, panas, dia akan lebih milih untuk nutup stomata. Ya, berarti kalau nutup stomata, air itu akan lebih lambat hilang, tetapi jumlah CO2 yang bisa diserap lebih sedikit. Ya. Di sisi lain, oksigen akan makin banyak karena fotosintesis kan juga udah berjalan kan, kalau pas siang hari. Fotosintesis udah berjalan, oksigen jadi banyak, tapi oksigennya juga nggak bisa keluar karena stomata nutup. Karbon dioksida nggak bisa masuk karena stomata nutup juga. Ya, berarti nanti di dalam sel, di dalam eh, daunnya tanaman, itu akan banyak oksigen, tapi CO2 akan jadi sangat sedikit. Nah, itu akan menyebabkan proses yang disebut sebagai fotorespirasi. Oke, fotorespirasi itu eh, terjadi ketika em, proses siklus Calvin itu yang mestinya dia memproses karbon dioksida, dia malah memproses oksigen. Karena adanya oksigen. Karbon dioksidanya udah mau habis. Ya. Oke, cuma nanti memang hasilnya adalah kalau oksigen itu yang dipakai, maka eh, jumlah biomasa akan berkurang. Oke. Ya, jadi dia eh, mestinya menambah biomasa waktu fotosintesis, fotorespirasi itu akan malah mengurangi biomasa. Nah, pertanyaan adalah, kenapa sih kok oksigen itu dipakai gitu? Kan itu kan sifatnya merugikan dalam fotosintesis kalau pakai oksigen. Mungkin alasannya bisa kita tinjau ada dua. Yang pertama adalah karena Rubisco, enzim yang digunakan untuk eh, fiksasi karbon, itu juga bisa mengikat oksigen. Ya, jadi emang Rubisco-nya sifatnya kayak gitu. Ya, dia mestinya ngambilin karbon dioksida, tapi karbon dioksidanya udah mau habis. Maka, oh adanya oksigen, nah, dia ngambilnya oksigen. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, emang tujuan jangka panjangnya adalah nanti diharapkan dari oksigen yang sudah difiksasi itu akan diproses ya, diproses untuk pada akhirnya tumbuhan akan mengambil biomasanya sendiri untuk menghasilkan karbon dioksida yang baru. Gitu. Oke. Nah, kenapa kok perlu karbon dioksida yang baru? Karena reaksi terang tidak bisa dihentikan kayak tadi kan. Ya. Kita tadi waktu membahas mengenai aliran elektron siklik. Ya, itu kan kita membicarakan bahwa reaksi terang itu nggak bisa dihentikan. Cahaya nggak bisa dihentikan oleh tumbuhan. Gitu. Jadi elektron tuh ada banyak. Ya, elektron ada banyak nih dalam bentuk NADPH. Tapi karbon dioksida nggak ada kan? Hampir nggak ada. Berarti kan karbon dioksida harus diadakan lagi nih. Cara ngadainnya adalah dengan ngambil biomasa sendiri, direaksikan pakai oksigen, terbentuklah karbon dioksida yang baru. Dipakai untuk fotosintesis. Jadi ya udah muter aja. Ya, kayak gitu. Tapi fotosintesis yang aslinya jadi berkurang. Ya, oke, seperti itu. Itu fotorespirasi, makanya dia secara umum ya sebenarnya sifatnya merugikan. Tapi walaupun merugikan, tapi masih mending ya. Mungkin bahasa kita sehari-hari kayak gitu ya. Fotorespirasi itu mending daripada eh, si tumbuhannya mati gara-gara kekeringan,
Ya, mending dia ya udah ngurangin biomasanya sendiri untuk bikin karbon dioksida lagi, ya, supaya fotosintesis tetap berjalan pada akhirnya. Itulah ya. Itu eh, apa namanya latar belakangnya fotorespirasi. Jadi memang dia akan selalu terjadi, terutama ketika cuaca sedang panas. Nah, tapi beberapa tumbuhan punya mekanisme untuk mengurangi atau meminimalisir ya fotorespirasi. Ya, misal contoh adalah tumbuhan C4. Gimana caranya tumbuhan C4? Itu bagaimana cara tumbuhan C4 bekerja gitu ya. Nah, ini ya kalau di sini dibilang by incorporating CO2 into four carbon compounds in mesophyll cells. Jadi dia me- mengumpulkan CO2 ya. Nih, cara tumbuhan C4 mengatasi atau mengurangi fotorespirasi adalah dengan mengumpulkan CO2. Tadi kan diketahui CO2 udah mau habis ya. Tinggal dikit-dikit nih CO2. Maka cara tumbuhan C4 adalah dengan mengumpulkan CO2 yang tadi tinggal dikit dari banyak sel dikumpulin jadi satu ke satu sel yang sama. Ya. Jadi dari mesofil sel-sel mesofil daun, ya, sel-sel pengisi daun, ya, CO2 yang tinggal dikit tadi di masing-masing sel dikumpulin ke dalam satu sel yang sama. Jadi banyak lagi kan, ya. Misal di sel pertama cuma ada tiga, sel kedua cuma ada empat, sel ketiga ada tiga lagi. Kalau dikumpulin tiga empat tiga jadi 10 dan dikumpulinnya ke dalam satu sel yang sama. Ya, oke. Itu bahasa kita sehari-hari ya. Kalau untuk proses kimiawinya, karbon dioksida yang tinggal sedikit tadi akan diikat oleh enzim namanya PEP karboksilase. PEP karboksilase itu afinitasnya tinggi. Rubisco kalah. Ya, karena Rubisco karbon dioksida dikit nggak bisa ngikat. Dia ngikatnya malah oksigen. Tapi kalau PEP karboksilase dia bisa mengikat karbon dioksida walaupun jumlahnya sedikit, direaksikan sehingga menjadi molekul organik. Ya, dia menggabungkan PEP fosfoenol pirufat dengan karbon dioksida menghasilkan molekul berkarbon 4. Makanya dia namanya C4 ya. Oke. Nah, dari molekul berkarbon 4 ini diproses sedemikian rupa sehingga karbon dioksida yang tadi sudah direaksikan itu nanti akan dilepaskan kembali. Dilepaskannya ke sel seludang berkas pembuluh atau bundle sheath. Ya. Dan ini berlaku untuk semua ya, untuk sel-sel mesofil yang ada di samping-sampingnya juga. Makanya tadi sel mesofil ada beberapa, dia akan eh, karbon dioksida yang tinggal dikit akan dikumpulin ke satu sel yang sama. Nah, disinilah nanti si karbon dioksida yang udah kekumpul pada bundle sheath cell itu akan diproses secara normal oleh Rubisco pada siklus Calvin. Gitu ya. Jadi ada orang yang bilang, oh kalau C4 itu fiksasi karbonnya nggak pakai Rubisco, itu salah. Ya, Rubisco selalu dipakai. Ini ada satu-satunya enzim ya yang bisa dipakai untuk fiksasi. Cuma dia dibantu oleh PEP karboksilase untuk ngumpulin karbon dioksida dulu. Gitu ya. Oke, itu untuk C4 ya. Ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Belum. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya CAM. Ini lebih gampang dibayangkan ya, kalau menurutku ya. CAM itu uh, terjadi pada tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lebih kering lagi. Ya, biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan uh, sukulen ya. Sukulen, ada juga si uh, nanas ya. Oke. Nah, jadi cara CAM itu adalah dengan dia membuka stomatanya itu ketika malam hari. Ya, malam hari kan dia relatif lebih nggak panas ya. Oke, sehingga kalau dia ngebuka stomata malam hari, transpirasi akan sedikit. Ya, air nggak banyak yang hilang. Dia akan banyak ngambilin CO2 pas malam hari, dia jadikan molekul-molekul organik, asam-asam organik. Nah, kemudian nanti pas udah malam selesai, malamnya selesai, molekul organiknya udah banyak banget, baru nanti siangnya CO2 yang sudah disimpan dalam molekul organik tersebut akan diambil kembali, ya, digunakan untuk siklus Calvin. Ya. Cuma kalau pada
CAM, sel yang digunakan itu satu sel yang sama ya, yaitu mesofil. Sedangkan kalau C4 ada dua sel yang terlibat, sel mesofil dan sel seludang berkas embun. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa enggak? Nah ya, oke. Ya. Nah, paling itu sih kalau untuk fotosintesis ya. Bagian pokoknya hanya itu saja. Oke, paling ya kita bisa kembangkan kalau secara anatomi itu ada perbedaan antara eh, tumbuhan C3 dan C4. Ya. Nah, bedanya adalah eh, tumbuhan C ini contoh tumbuhan C3. Ini kalau kita lihat anatomi daunnya, tumbuhan C3 itu eh, dia punya punya seludang berkas pembuluh. Semua tumbuhan punya ya. Semua tumbuhan daunnya itu ada seludang berkas pembuluhnya. Tapi kalau untuk tumbuhan C3, seludang berkas pembuluhnya itu kosong. Ya, nggak ada kloroplasnya. Kita coba cari yang lebih jelas ya. Ini lah. Ini. Nah, oh ini nih. Ini kelihatan. Ya. Jadi perbedaan C3 dan C4. Kalau C3, seludang berkas pembuluhnya ada. Ya, ada. Tapi dia kosong. Nggak ada kloroplasnya. Tapi kalau untuk C4, nah ini, seludang berkas pembuluhnya itu ada kloroplasnya banyak. Karena memang seludang berkas pembuluh juga dipakai untuk fotosintesis. Selain mesofil ya. Selain sel-sel mesofil daun. Oke, seperti itu. Terus yang empat juga anatominya sering juga disebut sebagai anatomi Kranz. Ya, ini orang yang nemuin ya. Orang yang ngasih nama. Kranz anatomi itu C4. Oke, seperti itu. Kemudian perbedaan-perbedaan yang lain, misal C4 itu ini kalau dibaca di sini ya, close vein spacing. Jadi eh, tulang daunnya itu berdekatan sehingga setiap mesofil itu nempel dengan seludang berkas pembuluh. Beda dengan yang C3. Ini kelihatan mesofilnya kan lebih padat. Ya, lebih banyak dia ada di antaranya itu banyak. Karena memang mesofil dengan seludang berkas pembuluh pada C3 dia tidak terikat erat, gitu ya. Tidak terkait erat. Tapi kalau C4, mesofil sama seludang berkas pembuluh itu harus saling berdekatan untuk tadi ya proses tambahan dalam fiksasi karbon. Gitu. Oke, itu paling pertanyaan silakan. Tapi nggak ngerti. Sip ya. Oke ya. Ya. Nah, jadi paling habis ini kita aku kasih contoh soal. Ya, nanti bisa dikerjakan. Oke. Sip ya, paling itu ya buat hari ini. Oke. Eh berarti kita insya Allah ketemu hari Kamis ya. Oke. Nah, hari Ya. Kamis kita berarti sudah masuk ke bab lain ya. Setelah metabolisme. Jadi apa? Siklosel komunikasi sel. Ya, di sini. Sip ya, itu mungkin Oke. untuk hari ini. Ya, aku akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.